Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Uang, Bank, dan Penawaran Uang bagian pertama. Uang telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan salah satu penemuan manusia yang paling menakjubkan. Besar, kecil, tua, muda, dan kaya miskin, sejak bangun tidur sampai kembali tidur, semuanya tidak dapat melepaskan diri dari benda yang bernama uang. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 11 ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang sistem moneter, penawaran dan permintaan uang, dan kebijakan moneter. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain: 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Kunawangsih dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Pertama, perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Kedua, perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Bentuk-bentuk masalah yang dihadapi dalam perdagangan secara barter. Yang pertama adalah perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Kedua, penentuan harga yang sukar dilakukan. Ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Keempat, menyulitkan pembayaran yang tertunda. Dan yang kelima adalah sukar menyimpan kekayaan. Uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Ciri-ciri uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, mudah dibawa-bawa. Ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Keempat, tahan lama. Kelima, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan. Dan yang keenam adalah bendanya mempunyai mutu yang sama. Fungsi uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat tukar. Kedua, sebagai alat penyimpan nilai. Ketiga, satuan hitung, dan yang keempat adalah ukuran pembayaran yang tertunda. Pelaku dalam proses penciptaan uang, baik uang kartal, giral, dan kuasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah otoritas moneter, bank sentral. Otoritas moneter berhak menciptakan uang kartal. Hak tunggal ini untuk mengeluarkan uang dimiliki oleh bank sentral, dalam hal ini negara Indonesia dimiliki oleh Bank Indonesia, disebut sebagai hak oktroy. Yang kedua, bank umum menciptakan uang giral dan kuasi. Yang ketiga, masyarakat atau sektor swasta domestik menggunakan uang yang diciptakan oleh otoritas moneter dan bank umum tersebut untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Secara sederhana, penyediaan atau penawaran uang oleh otoritas moneter dan bank sesuai dengan kebutuhan atau permintaan masyarakat akan uang tersebut. Uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik. Terdapat 2 macam uang beredar, yaitu adalah uang beredar dalam arti sempit yang sering diberi simbol M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Yang kedua adalah uang beredar dalam arti luas yang sering juga disebut sebagai likuiditas perekonomian dan diberi simbol M2. Didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi.
Dengan kata lain, M2 adalah M1 ditambah dengan uang kuasi. Jenis-jenis uang yang beredar di masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah uang kartal, adalah uang yang ada di tangan masyarakat, di luar dari bank umum, dan siap dibelanjakan setiap saat, terutama untuk pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Kedua, uang giral adalah uang yang berada dalam rekening giro di bank umum. Ketiga, uang kuasi adalah uang yang disimpan dalam rekening tabungan atau deposito berjangka. Nah, secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang yang beredar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, suku bunga. Yang ketiga, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas moneter. Dan yang keempat adalah faktor-faktor lain yang mencerminkan kekuatan struktur dan perkembangan ekonomi suatu negara. Sekian pemaparan materi kita untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.